Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jelas, bagaimanapun kristal hitam memiliki efek pembatasan yang mampu menahan kekuatan Goyan. Meskipun umumnya ukuran batu hitam hanya sebesar ibu jari, tapi bahan seperti ini sangat langka di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan mereka juga menggunakan begitu banyak kristal hitam untuk membangun puncak menara kristal hitam ini. Dan itu bisa dilihat bahwa rencana ini awalnya mereka mengumpulkan kristal hitam dalam jumlah besar. Jadi pada dasarnya sangat sulit untuk membangun menara seperti itu menggunakan batu hitam tersebut. Dan untuk menjalankan rencana ini dibangun pasti tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu bisa dilihat puncak menara kristal hitam ini dipersiapkan untuk menjebak tahanan roh. Jika tidak mungkin ada cara memenjarakan Goyan dan menjebaknya. Bagaimanapun kekuatan formasi pembatasan Goyan sangat kuat. Dan hanya puncak menara kristal hitam ini yang dapat menahan kekuatan formasi pembatasan Goyan. Adapun di luar menara kristal hitam tersebut, itu adalah formasi terlarang yang lebih besar, sehingga kapanpun dalam menara kristal hitam meleleh, kekuatan formasi Goyan itu akan langsung diserap oleh formasi terlarang yang terlihat masih redup dan membosankan. Namun saat mata anjing terus menyebarkan kekuatan pengekangan, saat ini seluruh formasi meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja kekuatan formasi pembatasan yang dilepaskan Goyan tidak cukup. Sebaliknya, kekuatan yang berasal dari pecahan pedang itu langsung melukai mata anjing, sehingga darah biru terus mengalir darinya, yang menyebabkan kekuatan pembatasan yang berada di luar imajinasi sosok-sosok itu terus meledak dengan ganas. Adapun alasan mengapa formasi terlarang dari sosok-sosok ini tidak hilang adalah justru karena kekuatan pembatasan yang dipancarkan mata anjing memiliki efek tertentu. Meskipun penghalang dunia belum dapat diperbaiki, hanya saja di bawah ledakan kekuatan pembatasan Goyan bersamaan dengan susunan larangan penghalang dunia, sekarang sudah memiliki perlindungan. Dan sosok-sosok ini juga segera mengetahuinya. Jadi untuk mempertahankan penghalang dunia, hal ini membutuhkan mata anjing untuk melepaskan aliran kekuatan pembatasan untuk melakukan hal ini. Jadi pembatasan dari sosok-sosok di menara kristal hitam ini itu juga terlihat seperti formasi pembatasan Goyan. Jadi mereka harus terjebak Goyan di sini untuk waktu yang lama. Adapun konfrontasi dengan Goyan yang menyebabkan luka pada mata anjing, dia juga segera pulih. Namun tidak peduli seberapa keras Goyan meledakkan kekuatan untuk mencoba menerobos tempat ini. Tapi ada banyak kristal hitam di sini yang membatasi kekuatan mata anjing. Hanya saja cahaya biru dari mata anjing besar itu terus menyapu sekeliling. Hanya mengandalkan kristal hitam ini, Anda ingin menjebak Tuan Anjing. Jika Anda memberi Tuan Anjing waktu, saya akan memberitahu Anda bahwa kekuatan formasi pembatasan Tuan Anjing yang sebenarnya tidak dapat dikalahkan. Sambil meraung di dalam puncak menara kristal hitam, Goyan sedang menyiapkan formasi pembatasan yang sangat halus. Dan sepertinya Goyan sangat yakin bisa menghancurkan puncak menara kristal hitam ini. Pada saat yang sama di sekte boneka dewa, sebuah lengan ungu meraung dan ganas. Jelas lengan ungu ini adalah bagian tubuh fisik milik Goyan, sehingga lengan itu tidak membutuhkan kendali Xiaoyan. Dan dia meraung ke arah kelafar darah raksasa secara langsung. Namun karena kecepatannya tidak cepat, larva darah raksasa dapat melihat lengan ungu yang terbang ke arahnya, sehingga dia merasa sangat aneh. Segera larva raksasa darah mengangkat tangannya, kemudian dia menamparnya dengan telapak tangannya. Tuar! Namun di bawah suara teredam, tepat ketika larva darah raksasa menampar dengan telapak tangannya,
tiba-tiba sebuah lubang berdarah meledak di telapak tangan larva dara raksasa. Kemudian lengan ungu itu seperti benda tajam yang menembus lengan larva dara raksasa itu secara langsung dan terus bergegas ke arah jantung larva dara raksasa. "Sialan, apa ini?" teriak larva dara raksasa dengan terkejut. Karena lengan itu telah menembus tubuh besarnya dan terus mengebor ke dalam tubuhnya. Pada saat ini larva dara raksasa mulai menggeliat di udara, kemudian tubuh besar itu mulai berubah menjadi keberadaan yang berdaging seperti serangga besar. Kemudian tubuhnya tiba-tiba meledak. Setelah lengan ungu itu tersapu darinya, larva dara raksasa sepertinya merasa ancaman yang sangat kuat. Bahkan dia tidak berpikir mencari Xiaoyan lagi. Tampaknya godaan besar terhadap darah dewa asli sekarang telah menghilang. Bagaimanapun dia merasakan ancaman kematian yang kuat. Jadi dia ingin melarikan diri. Hanya saja lengan ungu itu terus terbang mengejarnya dan langsung menyerbu ke dalam tubuh berdagingnya lagi. "Sialan, cepat keluar dari tubuh saya!" Setelah lengan berwarna ungu muncul dari tubuh larva dara raksasa, dia bergegas berkeliling dan dia terus menyerang larva dara raksasa dengan ganas. Bahkan larva dara raksasa tidak dapat menghentikan serangan lengan ungu sedikit pun. Jadi dia memutar tubuh besarnya dan ingin meninggalkan sekte boneka dewa. Namun di bawah kendali lengan ungu tersebut, larva dara raksasa tidak bisa pergi sama sekali. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga sedang bertarung dengan leluhur belang yang memiliki 8 kepala. Namun saat dia terus melahap boneka dewa, kekuatannya juga terus meningkat pesat. Tapi Xiaoyan juga tidak mau membuang waktu di sini. Hanya saja, meskipun kekuatannya juga sangat kuat saat ini, dan Xiaoyan juga memiliki 9 tanda bintang yang bersinar di antara alisnya. Bahkan meskipun ancaman yang datang dari lengan ungu Goyan lebih kuat dari leluhur belang, tapi lengan ungu itu dikendalikan oleh roh di dalamnya, dan itulah sebabnya Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat. Tapi sekarang, menghadapi leluhur belang di depannya, wajah Xiaoyan juga tampak kusam, dan tubuhnya juga berubah menjadi ribuan kaki. Dengan tinju yang dipenuhi dengan cahaya keemasan yang mengerikan, dan dia menyerang leluhur yang belang dengan ganas. Hanya saja leluhur belang juga melahap banyak boneka dewa, sehingga kepalanya yang terbelah menjadi 8 bagian. Dia juga memancarkan keganasan yang seperti 8 bilah tajam, dan terus menyerang Xiaoyan, seolah-olah dia tidak takut pada Xiaoyan. Namun tepat ketika tinju Xiaoyan jatuh, sosok leluhur belang juga langsung terlempar mundur ke belakang, karena dia benar-benar tidak berdaya untuk memblokir tinju Xiaoyan. "Anda tidak tahu latar belakang sekte boneka dewa saya, jadi saya ingin membiarkan Anda melihatnya." Raja mayat kelima, Raja mayat keempat, Raja mayat ketiga. "Ayo, semuanya bangun dan bunuh orang ini bersama saya." Leluhur belang langsung berteriak dengan tajam, tapi setelah beberapa saat tidak ada reaksi sama sekali, karena pada saat ini di sekte boneka dewa, entah sejak kapan, sesosok pria berambut ungu muncul, dan dia terus terbang naik turun di sekte boneka dewa. Bahkan kemanapun dia pergi, selama masih ada peti mati di sekelilingnya, tutup peti mati itu akan meledak dalam sekejap. Boneka dewa di antara peti mati tersebut terbang keluar mengikuti sosok berambut ungu itu dan menghilang. Adapun seluruh sekte boneka dewa, dia dibangun di atas kepala kerangka dewa asli, dan ada lubang di dalamnya. Jika siapapun masuk melalui 2 lubang hitam di rongga mata kerangka tersebut, di bawah kegelapan ini, itulah inti sebenarnya dari sekte boneka dewa, dan segala sesuatu yang ada di kegelapan ini penuh dengan peti mati. Jelas ini semua adalah dasar dari keberadaan sekte boneka dewa selama ribuan tahun. Pada saat ini, dalam kegelapan ada banyak peti mati yang dikunci dari besi dan terhubung satu sama lain. Seolah-olah itu seperti sarang lebah, meskipun tidak ada yang tahu berapa banyak boneka dewa yang ada, namun beberapa peti mati telah dibuka.
Bahkan tidak ada satupun sosok di antara peti mati tersebut. Namun di antaranya peti mati tersebut ada peti mati yang tidak biasa karena ada pola yang rumit pada penampilannya. Dan di antara peti mati ini disitulah letak raja yang seperti dikatakan leluhur belang. Sekarang peti mati di tempat ini sudah kosong dan panen juga cukup luar biasa. Saya sedang mencari roh jahat. Kebetulan saya ada di dekat sini, jadi saya datang tepat pada waktunya, kata pria berambut ungu itu. Bahkan wajahnya memiliki senyum puas. Dan dialah yang menjara sekte boneka dewa. Jelas bagi Xiaoyan, orang ini bukanlah orang asing karena dia adalah salah satu avatarnya. Bagaimanapun dia avatar pemakan jiwa. Hanya saja sekarang Yitianlah yang mengendalikan avatar pemakan jiwa, dan dia terus terbang melintasi sekte boneka dewa. Hanya saja dia tidak membawa pergi semua boneka dewa, tapi hanya mengambil mereka yang memiliki kekuatan yang kuat seperti Raja Mayat. Tentu saja ini adalah pilihan pertamanya. Jadi peti mati Raja Mayat yang kosong dan yang mengambil semua Raja Mayat adalah Yetian. Raja Mayat, di mana Raja Mayat saya? Suara leluhur belang perlahan keluar dan dia cukup tercengang. Karena secara logika, Raja Mayat yang kuat seharusnya sudah ada di sini sejak lama. Tapi setelah beberapa saat, tidak ada satupun Raja Mayat yang muncul. Pada saat yang sama, langit sekte boneka dewa juga masih dipenuhi dengan nyamuk iblis yang mengaum. Sehingga ini terlihat seperti akhir dari sekte boneka dewa. Meskipun banyak sosok yang datang mengikuti Xiaoyan, tapi kebanyakan dari mereka telah melarikan diri dengan cara mereka sendiri. Adapun saat ini di atas langit sekte boneka dewa, mereka yang masih melawan nyamuk iblis adalah para boneka dewa yang dikendalikan oleh para murid sekte boneka dewa. Hanya saja karena nyamuk iblis ini tidak menemukan obat mujarab apapun, mereka semua jatuh ke dalam keadaan gila. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara derap langkah yang membuat leluhur belang tersebut sangat gembira. Tapi saat dia berbalik, tapi hatinya tiba-tiba terasa dingin. Karena dia melihat sesosok pria berambut ungu yang menggantung di udara, dengan tanda ungu dan hitam berkedip-kedip di antara alisnya. Raja Mayat, apakah Anda membicarakan mereka? Pria berambut ungu itu berkata dengan dingin. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.